Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya ingin percaya bahwa saudara berada mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dan merasakan sukacita. Amin. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita bersama-sama memperingati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab setiap kita di tempat ini sama-sama ditebus oleh darah yang mahal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami muliakan Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa tidak terukur Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Amin.
hidup kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pengorbanan-Mu di atas kayu salib, di mana setiap kami Tuhan boleh disucikan, dikuduskan ya Bapa. Yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan boleh Engkau pulihkan, yang sedang bersedih hati Tuhan Engkau limpahkan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya Tuhan kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bersuka cita Tuhan atas puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat semangat saudara. Haleluya. Nanti kita akan melihat kesaksian. Tapi sebelum kesaksian ditampilkan, kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Seindahnya pelangi. Mari kita simak teman-teman. Shalom, jemaat Tuhan GGD yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini saya akan menyaksikan
cinta kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan saya. Pada pagi hari ini saya mau bersaksi Bapak Ibu, di mana 3 minggu yang lalu gejalanya hanya demam dan dingin. Dan saya berpikir bahwa itu hanya semacam seperti demam biasa, seperti yang berlalu-berlalu. Dan saya pun berobat ke dokter, dan obat-obat dari dokter saya konsumsi, dan saya sembuh. Dingin dan demamnya saya sembuh semua. Tetapi 2 hari setelah itu Bapak Ibu, penciuman saya hilang. Karena khawatir saya langsung swab di Gebang Medika, dan ternyata hasilnya positif COVID. Dan saya tak bersyukur pada saat itu, saya tidak khawatir, saya tak percaya bahwa mujizat dari Tuhan pasti ada. Akhirnya Bapak Ibu, singkat cerita saya masuk isolasi mandiri, dan saya juga mengonsumsi obat dari dokter. Selama saya COVID, selama saya isolasi, saya hanya mengonsumsi obat dari dokter yang diberikan kepada saya. Ditambah juga ada obat dari vitamin dari Ibu Gembala. Baru seminggu setelah itu, saya dapat kiriman obat dari Rumah Sakit Siloam, dari Pastor Philip dan Bunda Mia. Dari itu saya sudah mulai konsumsi obat COVID sampai sekarang ini. Dan setelah 3 minggu, baru saya pagi ini Bapak Ibu, saya swab lagi di Gebang Medika, dan puji Tuhan Bapak Ibu, hasilnya negatif. Saya senang sekali dan saya bersukacita oleh karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya, berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada Bapak dan Ibu Gembala GKD yang sudah mendoakan saya, kepada Inang yang sudah mendoakan saya, Kak Karut juga, kepada yayasan saya, kepada Saudara Nibe, Saudara Anton, Dewi, Oder, dan Bang Andre, dan juga kepada Pastor Philip dan Bunda Mia, dan Saudari Oti dan Saudari Tuti yang sudah membantu saya. Biarlah kebaikan Bapak Ibu dan teman-teman semua menjadi berkat bagi saya, dan tentunya Bapak Ibu dan teman-teman semua semakin diberkati oleh karena kebaikan budi tulus yang kalian berikan kepada saya. Doa saya semoga Bapak Ibu, teman-teman semua diberkati selalu dan diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua yang terjadi Tuhan dalam hidup kami itu seizin Engkau Bapa. Engkau yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti
yang datang melanda kami. Kami percaya dan kami sangat yakin semua ini terjadi untuk kebaikan kami semua. Oleh karena Dia Bapa, dengan segala apa yang ada dalam diri kami percaya Tuhan menyelesaikan segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mendengar firman, berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom. Saudara dikasih Tuhan, kita masuk kembali dalam ibadah online saat ini, tanggal 1 Agustus 2021. Tuhan masih mengizinkan kita semua untuk berada dalam kebaktian online. Tapi kita percaya apapun medianya, kasih anugerah kebesaran Allah tidak pernah luput dari kehidupan kita. Kita semua diberkati dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Kita ada satu kesatuan di dalam ibadah online ini. Saudara kasih dalam Tuhan, pujian tadi menyatakan bahwa ada waktu Tuhan. Saat ini seakan sulit karena kita berada dalam suasana yang rasanya ingin kita lepas. Kita tertekan, mungkin dari segi ekonomi kita mengalami masalah, kita kesulitan, mungkin dalam rumah tangga kondisi akhir ini memperburuk keadaan. Apalagi bila ada orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, duka cita, kesedihan terus bertambah-tambah menerpa kita semua. Biarlah firman Tuhan siang hari ini kita menyadari dan kita perlu tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa ini boleh terjadi? Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita? Termasuk kita lihat ada sesuatu yang Tuhan mau berikan bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan siang hari ini membuka semuanya dan kita mengerti bahwa ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Memang sulit kita untuk mengetahui sekarang saat ini. Tapi dengan yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bila kita dalam keadaan kesulitan, yang terpenting di sini adalah jangan kita mempersalahkan Allah. Jangan kita merasa kita ditinggalkan oleh Allah. Dan jangan pencobaan ini seakan-akan datang daripada Tuhan. Di dalam Yakobus 1:13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan di dalam Yakobus 1:2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini menegaskan, menguatkan kepada kita. Tetapi mengapa kita sulit untuk menghadapi semua ini? Oleh karena mari kita masuk dalam firman Tuhan siang hari ini. Kita akan lihat satu cerita dalam perjanjian lama, cerita tentang Ayub yang begitu sering kita dengar. Kita akan lihat ada sesuatu dalam cerita ini. Mengapa Tuhan tempatkan cerita ini? Agar kita mengetahui, karena kesulitan, pencobaan hidup itu ada dalam setiap hidup manusia. Sejak dari zaman dulu sampai saat ini, di zaman modern ini pun, setiap manusia secara individu tetap mengalami satu pencobaan dalam hidupnya. Tetapi ayat ini mengatakan pencobaan itu bukan daripada Allah, karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia tidak pernah mencobai siapapun juga.
Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan kita lihat di dalam cerita tentang Ayub, Ayub ini dikatakan adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Tuhan mengagumi Ayub, sehingga pada saat iblis datang, Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Perhatikan di sini, bukan Allah, bukan Tuhan yang mencobai Ayub, tetapi iblis yang mencobai Ayub. Dan Tuhan memberikan, Tuhan berkenan agar iblis mencobai Ayub. Ada sesuatu yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita semua. Mengapa pencobaan yang begitu dahsyat yang dialami Ayub, Tuhan mengizinkan terjadi. Ada hal yang perlu kita ketahui dalam mendapatkan sesuatu yang murni, sebagai emas misalnya. Emas itu ditambang dari sesuatu yang kotor, diolah, diayak sehingga mendapatkan emas. Setelah itu diproses, dibakar, dihancurkan dengan suhu yang tinggi, dileburkan sehingga mendapatkan emas yang murni. Ada sesuatu proses di dalamnya, harus ada dikeluarkan, yang tidak berguna dikeluarkan, sehingga murni emas itu menjadi 99,99%. Ini adalah proses yang juga dialami oleh Ayub. Kita lihat di sini mengapa itu terjadi dalam diri Ayub. Ayub yang saleh, Ayub yang jujur, tapi harus mengalami semua ini. Ini artinya ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada Ayub agar Ayub ini sempurna. Demikian juga sudah kasih dalam Tuhan, di dalam diri kita. Seringkali kita mengalami datang pencobaan dalam hidup kita. Perhatikan di sini, di cerita ini, itu juga untuk kita semua. Agar apa? Bila ada pencobaan yang datang, mungkin saudara saat ini merasa sakit tidak pernah bisa sembuh, sakit menghantui, sudah diberikan pengobatan, muncul lagi sakit yang ini. Setelah disembuhkan, muncul lagi sakit yang lain. Sepertinya tidak ada habis-habisnya. Demikian juga dalam keluarga saudara. Mungkin berseteru dengan suami, berseteru dengan istri, atau dengan anak-anak, atau mungkin dengan orang tua. Hal itu merupakan satu kesulitan dalam hidup. Sepertinya ada suatu cobaan dalam hidup kita. Kenapa ini terjadi? Sepertinya Tuhan kok tidak adil. Kenapa mesti saya? Nah inilah saudara. Kalau ini saudara, mari kita lihat. Ya, kita masuk mengenai Ayub. Mengapa Ayub masuk di dalam pencobaan? Setidaknya ada 4 hal dan banyak hal yang mungkin dapat kita pelajari. Tapi 4 hal ini cukup untuk mengerti bahwa apa yang terjadi dalam diri Ayub mungkin terjadi dalam diri kita. 4 hal. Mari kita simak. Ini mungkin Ayub tidak menyadari karena merasa dia orang yang saleh, orang yang benar. Bahkan Ayub dipuji oleh Allah, seluruh kehidupannya, seluruh keluarganya dipuji. Bahkan Allah mengizinkan iblis untuk mencobai. Tapi ada sesuatu yang Ayub sendiri harus keluarkan dalam dirinya, yang mungkin ia tidak sadari. Mari kita lihat apa itu. Dan biar kiranya ini terjadi di dalam diri Ayub. Kalau terjadi dalam diri kita, kita juga akan keluarkan hal-hal yang membuat kita tidak sempurna di dalam Tuhan, membuat hal kita tidak murni di dalam Allah. Yang pertama, Ayub suka mengeluh, kecewa, dan berputus asa. Sifat yang manusiawi sekali, saudara. Apalagi dengan kebiasaan sebelumnya menikmati hidup. Ayub itu orang yang kaya raya dicatat dalam Alkitab, sehingga ia merasakan kenyamanan yang luar biasa. Dia dapat memuliakan Tuhan, dapat meninggikan Tuhan, bahkan mengajar anak-anaknya takut akan Tuhan. Kita lihat
apakah ini bisa berjalan apabila pencobaan datang, kesulitan-kesusahan datang di dalam diri Ayub. Di dalam Ayub 3 ayat 3 dikatakan, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Dari ayat ini kita lihat Ayub mengeluh akan keberadaannya. Dari tadinya mengucap syukur memuliakan Tuhan, pada saat pencobaan datang bisa berubah, saudara. Mungkin ini yang kita juga alami. Manakala cobaan datang, mana kesulitan datang, kita memblame, kita kecewa, kita berkeluh kesah. Mengapa ini terjadi dalam diri kita? Sampai dikatakan ayat 7-15, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Putus asaannya sangat tinggi, saudara. Lebih baik mati daripada harus melewati permasalahan. Ini, saudara, yang tercatat poin hal yang buruk yang ada di dalam diri Ayub. Mudah putus asa, kecewa, dan mengeluh kepada Tuhan. Yang kedua yang kita lihat, Ayub tidak merasa salah. Nah ini, saudara, seringkali bila orang sudah sampai tingkatan tertinggi, merasa dirinya benar, dan orang umum juga mengatakan dia orang yang benar, orang yang saleh. Ingat, saudara, orang saleh bukan tidak bisa salah, orang saleh bisa salah, saudara. Nah kalau orang saleh salah, ini lebih berbahaya, karena dia membawa banyak orang yang mempercayai dia menjadi salah. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, dalam proses ini Allah ingin mengeluarkan dalam diri Ayub. Allah ingin keluarkan sifat yang tidak mau salah tersebut. Kita lihat apa yang terjadi ketika Elifas temannya menegurnya. Ayub mengatakan demikian di dalam Ayub 6 ayat 29, berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan, berbaliklah, aku pasti benar. Kalimat aku pasti benar menunjukkan kesombongan, menunjukkan merasa tidak salah dalam diri Ayub. Hal ini yang membuat sangat berbahaya. Seseorang yang sudah saleh, tapi karena merasa tidak pernah salah, akhirnya ia jadi salah beneran, saudara. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, dicatat di sini yang kedua, jangan ada pada diri kita merasa paling benar, karena manusia tidak bisa membenarkan dirinya kalau tidak dibenarkan oleh Allah. Ini kesalahan yang dialami oleh Ayub. Yang ketiga, Ayub ini sombong. Ada satu proses bila orang tidak merasa salah, maka yang berikutnya adalah sombong. Saat temannya Zophar menasihati dia agar rendah hati, apa jawabannya? Mengagetkan, saudara. Di Ayub 12 ayat 3 berkata demikian, aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Dia katakan, dia balikkan. Udah gak usah bicara dengan saya. Saya sudah tahu itu semua. Kita lihat kesombongan Ayub luar biasa. Sudah tahu semua. Tidak usah engkau menasihati aku. Ini, saudara, kesombongan menjatuhkan seseorang. Kita tahu iblis atau Satan itu begitu sombongnya, dan inilah yang membuat ia jatuh ke dunia karena kesombongannya. Ayub mungkin tidak muncul kesombongannya, tapi manakala kejadian seperti ini terjadi dalam dirinya, pada saat ia dinasehati, pada saat ia menderita, pada saat ia sulit,
Ia merasa di bawah, maka kesombongannya muncul. Karena dia merasa tidak pernah salah. Karena dia merasa dikasih Tuhan. Dia orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi iblis bermain di sana, di pikirannya, sehingga ini tidak berkenan, tidak bermanfaat. Dan ini harus dibuang daripada Ayub. Ini yang ketiga kita lihat, yaitu Ayub sombong. Yang keempat, saudara, Ayub tidak mau dinasihati, tidak merasa salah, sombong, dan yang terakhir tidak mau diajarkan, tidak mau dinasihati. Kejadian terjadi di dalam Ayub 16 saat Elifas menasihati agar tidak menentang Allah dalam keluh kesah. Ayub 16 ayat 1 dapat demikian pembelaan Ayub pada saat dinasihati. Ia berkata, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Perhatikan di sini saudara. Ayub marah-marah pada saat dinasihati. Dia katakan, hai penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang kau untuk menyanggah? Aku pun tidak dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata dan indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Kita lihat, bila posisi dibalik, Ayub mengatakan, engkau pun akan sama seperti aku. Artinya ia membenarkan kondisi saat ini. Apa yang dilakukan Tuhan? Tidak mau dinasihati. Ini kesalahan Ayub yang keluar sama seperti tadi emas dimurnikan. Ya, masih ada di dalam dirinya, sudah jadi emas, tapi harus dimurnikan, diproses sehingga ada sesuatu di dalam emas tersebut dikeluarkan sehingga menjadi murni. Demikian pun Ayub mengalami proses ini tidak enak, saudara, tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada pekerjaan, ada rancangan Tuhan untuk Ayub, sehingga Ayub pada akhirnya setelah melewati proses ini, setelah Ayub ditegur langsung oleh Allah, Ayub menyadari, Ayub mengerti, dan di sini Ayub mendapatkan hikmah. Ia bertumbuh lebih baik lagi, lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya berkat mengalir dalam dirinya, saat ini berkat juga mengalir ditambah dengan hikmah, sehingga ia mengerti dalam kehidupan. Inilah yang dibutuhkan dalam setiap yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada peningkatan. Allah menceritakan sesuatu. Kita melalui semua itu dalam pencobaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, seperti ayat dikatakan tadi, berbahagialah apabila seorang dicobai. Jangan dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Tapi katakanlah, apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, adalah suatu kebahagiaan. Di sini kita bisa mengerti. Kalau kita sudah mengenal, tahu apa melalui pencobaan. Demikian Ayub akhirnya mendapat sesuatu yang baik. Kita menangkap poin ini, saudara. Pencobaan adalah mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Pelajaran kedua, saudara. Ternyata Allah tidak hanya menegur Ayub, tidak hanya menasihati Ayub, tetapi juga Allah menegur teman-temannya Ayub, Elifas dan kawan-kawannya tersebut. Mengapa? Sepertinya teman-teman itu baik menasihati Ayub, tapi ada satu hal yang salah di sini. Ada yang salah apa, saudara? Mereka menasihati apabila terjadi sesuatu itu karena perbuatan kita, dan kita bisa membuang penderitaan oleh karena diri kita sendiri, menghapus kesalahan kita dengan perbuatan kita sendiri. Nah, di sini Allah menegur Elifas dan kawan-kawannya. Pelajaran apa yang ditangkap di sini, saudara? Bahwa setiap kesalahan yang ada dalam diri kita, kita tidak mampu membuang tanpa pertolongan Allah. Allah mengerti
mengerti semua itu. Oleh karena itu Allah menurunkan anaknya yang tunggal kepada dunia ini. Supaya apa saudara? Supaya setiap kesalahan yang kita tidak mampu hilangkan, Allah akan ganti. Allah akan lenyapkan semua itu. Dengan apa? Dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Inilah saudara, ini poin kita siang hari ini. Pertama, kita mengalami pencobaan. Kita melewati pencobaan. Karena ada satu hal, Tuhan ingin membentuk kita lebih baik dan lebih baik lagi. Kedua, kita percaya dan kita tahu bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menghapus dosa-dosa kita kecuali Tuhan sendiri. Oleh karena itu Tuhan datang. Yesus datang ke dunia ini menebus segala dosa kita. Dan saat ini minggu pertama kita seperti biasanya melakukan perjamuan kudus. Inilah momen di mana kita juga mengingat kematian Kristus, yaitu untuk menebus segala dosa kita. Amin. Terima kasih dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan siang hari ini. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Dapat satu pujian. Dosa-dosa kami tak sanggup kami melakukan penebusan sendiri. Kami mengenal Engkau yang menebus segala kesalahan kami, segala pelanggaran kami, segala dosa kami. Inilah saat yang baik bagi kami. Kembali kami mengingat bagaimana pengorbanan-Mu bagi kami. Oleh karena itu Bapa, siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anggur dan roti menjadi darah dan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, sucikan kuduskan. Dan kami semua boleh layak menerima. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan layak menerima semuanya, baik hamba-Mu, semua pelayan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ada berkat, ada sukacita,
siapkan hatimu. Apa yang ada saat ini, biarlah semua itu menjadi media untuk kita bersama-sama bisa melakukan perjamuan kudus ini. Apa yang ada di tanganmu sebagai roti dan lambang tubuh Kristus, mari kita sama-sama angkat tangan kananmu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi pada tubuh Kristus? Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita semua yang mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian juga cawan anggur ini kita angkat atas kepala kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah manifestasi pada darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari semua kita yang mengimani, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya, diberkati boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, terima kasih untuk gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga melayani dalam perjamuan kudus. Ya, bagi jemaat yang dikasih Tuhan yang mau memberikan persembahan, baik itu pribadi, umum, ya, perpuluhan maupun pembangunan, boleh dikirimkan persembahannya melalui rekening yang ada di bawah ini. Baik, info selanjutnya yaitu untuk ibadah minggu depan, baik onsite maupun online akan diumumkan kembali melalui grup WhatsApp. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdoa syafaat dan akan doa berkat. Ya, mari saudara kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati, kita masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Bapa, kami kembali boleh menaikkan doa-doa kami bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Yesus,
dengan kami bersatu hati kami menaikkan doa kami. Segala masalah yang terjadi dalam negeri kami, bangsa kami, semua akan berlalu karena kami percaya apa yang terjadi saat ini sebagaimana firman-Mu mengatakan ada sesuatu yang indah yang bakal kami terima. Ada rancangan yang baik untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya semua itu, oleh karena kami naikkan doa-doa kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan, dan berikan kekuatan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada seluruh jajarannya untuk tetap kuat, untuk tetap punya semangat untuk melewati semua badai ini. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus semua itu boleh berlalu dan nama Tuhan ditinggikan. Kami serahkan juga pemerintahan tempat di mana kami berada, gereja-Mu ada, pemerintahan di kota Tangerang ini. Tuhan berikan kekuatan kepada pemerintah yang ada sehingga juga kota Tangerang menjadi tempat di mana segala hal yang baik boleh muncul. Di dalam mengatasi kondisi COVID-19 ini, biarlah kota Tangerang menjadi yang luar biasa. Tuhan memberkati semuanya, baik pemerintahan apapun yang ada di tempat ini, khususnya juga ada di Green Duta ini ya Bapak. Kasih anugerah Allah menyertai tempat di mana kami boleh menyabarkan kebenaran Injil, di mana kami boleh menaikkan sukacita besar kepada Tuhan. Engkau memberkati tempat ini, di lingkungan sekitar kami. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Biar kasih anugerah Allah menyertai kami semua, sehingga kami dapat melayani dengan baik. Apapun kondisinya, kami tetap melayani Engkau. Kami tetap melayani tempat ini untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami serahkan juga seluruh jemaat-Mu dimanapun berada yang saat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah, yang menderita Tuhan lepaskan daripada hal-hal yang buruk dan yang terbelenggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa apapun yang ada, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua boleh mendapatkan sukacita yang besar, kasih Allah melimpah, dan berkat-berkat Allah boleh hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi untuk kebenaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami mengakhiri kebaktian ini Tuhan, mari berkenan memberkati kami semua. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkat tanganmu, hadapkan wajahmu pada Bapa yang duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan bagi kita semua, dan kita menerima kasih karunia-Nya. Oleh karena itu dengan yakin dan percaya, terimalah segala berkat berbapa, berkat jasmani, terlebih berkat rohani dilimpahkan, dicurahkan kepadamu, sehingga kau dapat memberkati di sekitarmu. Dan terimalah kasih yang sempurna Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, menyediakan tempat kekal bagi kita sampai selama-lamanya, dan penyertaan Roh Kudus yang manis menyertai sepanjang kehidupan kita, dan kita boleh berbuat untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, kita semua yang diberkati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus.
Itu HP bunyi, HP siapa itu? Puji nama Tuhan. Apa sih Santo? Belum nih. Udah ya, 3, ya.